Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video perkuliahan mata kuliah pemrograman SQL. Kali ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu, materi video yang lalu yang sudah membahas mengenai apa yang terjadi saat kita melakukan perintah create database. Ya, jadi kita sudah create database dan ada penugasan untuk membuat tabel, create tabel. Nah, saat kemarin ya kita sudah bikin database, kemudian kita sudah bikin skema, kita sudah membuat tabel. Jadi ada 3 tahapan, skema sudah database sudah kita bikin, skema sudah kita bikin, kemudian tabel kita bikin. Nah, dari 3 tahapan atau 3 perintah itu punya tujuan tersendiri. Kenapa kita harus mengetahui latar belakang atau background apa sih yang terjadi saat kita create database, kita create skema, kemudian dilanjutkan dengan create tabel. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa kita harus ngerti di mana sih database itu disimpan dan apa yang terjadi berkaitan dengan banyak hal yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di tugas kemarin saya mengharapkan bahwa semuanya sudah buat tabel gitu kan, minimal 2 gitu. Dan ada kerelasiannya, jadi antar tabelnya direlasikan. Nah, kerelasian tabel atau relasi antar tabel ya, itu kan sebuah mekanisme untuk menjamin akses terhadap data. Jadi kita dipastikan bisa ngambil datanya karena ada primary key. Ini sudah dibahas di mata kuliah yang lalu, tapi saya pengen lebih dalam ya. Jadi sesuai dengan aturan code, rule code itu ada beberapa aturan yang berkaitan dengan primary key, dengan foreign key dan lain sebagainya, khususnya rule kedua dan rule ketiga. Nah, kalau kita tinjau ya, kalau kita lihat atau mungkin setelah lihat video ini nanti bisa dicari contoh-contoh tabel ya, khususnya skripsi atau TA tugas akhir itu sebagian besar membuat tabel itu mentok nanti di primary key dan foreign key ya. Jadi padahal ada key yang lain atau mungkin ada hal yang lain yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan tabel ini. Jadi contohnya ya, contoh sederhana misalkan di sini di tabel mahasiswa, ini tabel yang sangat sederhana, hanya ada 2 kolom, ada NIM sama nama gitu kan. Yang satu pakai primary key, yang satu enggak. Nah, kita coba insert data di tabel mahasiswa ini gitu kan, insert into mahasiswa atau skema mahasiswa value gitu kan. Ini NIM-ku dengan nama Omnibus Law. Nah, terlihat bahwa kita bisa menginputkan NIM ya, NIM-nya dengan ini NIM-ku ya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana jelas ini bukan nilai NIM ya. NIM-nya dibatasi karakter 12 ya, tapi ya kita bisa sembarang menginputkan asalkan memenuhi karakter 12 itu. Syaratnya hanya karakter 12 itu. Nah, disinilah kita perlu bahwa database yang kita bikin, skema yang kita bikin, tabel yang kita bikin ya itu harus mampu menyimpan data itu dengan benar ya, dengan valid ya, sesuai dengan aturan. Jadi di pertemuan awal sudah kita bahas mengenai bahwa tipe data atau bentuk data itu macam-macam. Nah, bentuk dari data ini nanti kaitannya dengan tipe data ya, kaitannya nanti dengan bagaimana data itu dikirimkan dan lain sebagainya. Nah, di dalam database relasional ini harus kita perhatikan data apa sih yang bisa kita simpan atau seharusnya kita simpan. Jadi kalau kita mengikuti terminologi di Jawa gitu kan, karena saya orang Jawa, itu orang Jawa zaman dulu itu membedakan wadah gitu kan. Basis data, tabel, skema ini kan bisa kita lihat sebagai sebuah wadah ya, tempat yang akan dimasukkan data sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tipenya yang bisa jadi bermacam-macam antara satu dengan yang lainnya.
Nah ini sama seperti orang Jawa zaman dulu gitu kan, itu punya penamaan, punya bentuk wadah yang berbeda-beda peruntukannya untuk ya isinya yang berbeda-beda ya. Jadi misalkan kalau orang Jawa dulu ada yang namanya tumbu gitu kan, ada yang namanya tenggok gitu kan, ada yang namanya kendi, kendil, ada yang namanya gentrong. Ya sama-sama tempat air gitu, kendi, kemudian gentrong ya, kemudian kendil itu, tapi fungsinya berbeda. Sama gitu kan. Kalau misalkan di dapur itu zaman dulu ada yang namanya cempluk ya, cempluk itu wadah uyah, tempat garam. Jadi orang Jawa itu sudah membuat wadah sesuai dengan kriteria dari barang yang akan dimasukkan. Nah, terminologi ini sebenarnya sama dalam basis data relasional. Kita harus mampu menyimpan data itu yang sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan tipenya, sesuai yang diharapkan oleh misalkan suatu aturan dalam institusi tertentu. Nah, ini yang harus kita ngerti. Jadi saat kita create database, create skema, dan create table, kita harus memperhatikan banyak hal. Ya. Jadi mulai dari nanti disimpan di mana, bentuknya seperti apa, ini tipe datanya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya diharapkan untuk menjamin apa? Datanya berkualitas. Jadi ada beberapa karakteristik dari informasi ya, bahwa informasi itu akan punya kualitas kalau ada beberapa di situ, ada akurasi, ada form, ada relevan, timeless, dan lain sebagainya. Nah, informasi yang baik, informasi yang benar itu hanya bisa didapatkan kalau datanya itu berkualitas. Nah, untuk menjamin kualitas data, maka wadahnya itu juga harus bisa berkualitas. Jadi bagaimana kita bisa membuat informasi itu berkualitas kalau datanya itu memasukkan asal, sehingga nggak cocok dengan wadahnya, nggak cocok dengan tempatnya, dan bisa campur-campur ya. Nah, ini ada tabel gitu kan, ada tabel mengenai atribut-atribut quality data quality ya, ada konsistensi, akurasi, completeness, auditability, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya itu bisa didefinisikan saat kita membuat database, membuat skema, dan membuat tabel. Ya, jadi ini memungkinkan dilakukan di database relasional. Nah, apa saja yang bisa menyusun batasan, apa saja yang bisa nanti menjadikan data yang disimpan dalam database relasional itu berkualitas, itu banyak gitu kan. Salah satunya, atau tadi sudah disebut, salah satunya adalah kunci tadi ya. Kunci, ada primary key, ada foreign key gitu kan, ada tipe data ya. Jadi itu yang bisa digunakan untuk meyakinkan atau membuat wadah database di sini itu menyimpan data-data yang berkualitas. Kalau datanya yang disimpan berkualitas, informasi yang nanti dikeluarkan itu akan juga berkualitas. Jadi basis data kalau dalam sistem informasi ini yang ngambil konsentrasi sistem informasi, basis data adalah jantungnya sistem informasi. Jadi segumpal daging gitu kan dalam sebuah tubuh sistem informasi itu akan mempengaruhi banyak hal. As long as jantungnya, database-nya ini baik ya, nanti informasi yang dihasilkan oleh sistemnya akan baik ya. Jadi sangat penting, sangat mendasar saat kita mendesain basis data itu harus memperhatikan banyak hal ini. Nah, di sini beberapa gitu kan, beberapa hal gitu kan yang bisa menjadikan database itu bisa baik ya, dalam artian nanti mampu menyimpan data-data itu dengan baik ya. Jadi bagaimana misalkan supaya basis datanya baik ya, kita harus memperhatikan beberapa hal, beberapa faktor, beberapa variabel gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi sudah saya sebut ada foreign key, ada primary key, ya, ada nilai default, ada nilai unique, ada not null, dan ada lagi yang namanya check.
ini di semuanya itu disebut dengan constraint atau kekangan atau batasan. Jadi data itu mau dimasukkan itu harus ada batasannya supaya yang masuk datanya itu benar-benar baik. Nah, itu digunakan untuk meyakinkan bahwa datanya itu nanti punya integritas yang baik, ya, punya validitas yang baik. Ya, jadi eh, semua ini, constraint key, constraint check, constraint default, constraint unique, constraint not null, itu diperlukan untuk menjamin bahwa nanti data yang disimpan itu baik. Tapi satu hal yang tidak kalah penting adalah saat pemilihan data, tadi sudah saya berikan contoh, ya. NIM itu tipe datanya apa? Ya, jadi kalau NIM itu sebagian besar akan menggunakan karakter dengan panjang tertentu, ya. Namun gitu kan, hanya dengan karakter saja gitu kan, tipe data karakter saja tidak cukup. Jadi misalkan kalau NIM di Akbrin ya 2005 sekian 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 itu kan NIM-nya. Ya, tapi kalau misalkan dengan tipe data karakter 12 dimasukkan tadi itu kan, contohnya misalkan ini NIM-ku gitu kan di slide sebelumnya tadi ini NIM-ku itu ya bisa gitu kan, karena masih memenuhi karakter 12. Nah, ini yang harus dibatasi. Jadi tipe data saja tidak cukup gitu kan. Jadi harus ada tambahan karakter 12 yang gitu kan, ada syaratnya. Ya, sama dengan hal yang lain. Jadi misalkan kalau IPK tipe datanya apa? Float gitu kan, pecahan. Ya. Tapi apakah misalkan 4,1 itu IPK? Di Indonesia enggak gitu kan. Ya. Jadi IPK itu float tapi batasannya 0 sampai 4. Jadi float saja nggak cukup. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendesain tipe datanya itu dengan benar. Ya. Jadi char saja tidak cukup, float saja tidak cukup, integer saja tidak cukup. Jadi ada syarat-syaratnya supaya data yang dimasukkan itu benar-benar benar. Jadi 100% benar, jangan sampai keliru. Nah, itu memungkinkan dibangun, memungkinkan dibuat, ya. Jadi kita bisa membatasi mulai dari memilih tipe data, sehingga kalau saya nguji skripsi atau tugas akhir akan selalu saya tanyakan, kenapa sih Anda milih tipe data ini, alasannya apa? Jangan sampai alasannya saya dulu milih tipe data ini karena skripsi kakak kelas saya tipe datanya ini, Pak. Ya, jawaban saya dulu kakak kelasmu saya tanya juga jawabannya gitu. Jadi nanti harus merunut gitu kan, kayak hadis itu kan. Ya, ini dari siapa ya, ujungnya siapa gitu kan. Yang memilih tipe data X itu adalah itu ya. Ini kan nggak boleh. Jadi memilih tipe data itu harus ada alasan, harus memiliki alasan yang jelas. Ini tipe datanya ini karena gitu kan. Ya, jadi milih tipe data di Postgre ataupun yang lain, ini contohnya. Tipe data itu banyak banget. Nah, ini bisa dicari yang disesuaikan, yang pas, yang cocok dengan data yang akan dimasukkan. Dan sekali lagi tipe data saja nggak cukup, harus ada batasannya. Float 0 sampai 4 IPK. Ya. Karakter 12 NIM, karakter yang angka saja. Ya. Kenapa karakter NIM itu karakter gitu kan? Jadi ini seringkali ditanyakan, kapan kita memilih angka yang menggunakan tipe data karakter, kapan yang menggunakan tipe data integer. Ya. Rumusnya sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi kalau kita punya tipe data nanti digunakan operator matematika, entah itu dikalikan, ditambah, lebih besar, lebih kecil, pakai integer gitu kan. Tapi kalau angkanya itu enggak digunakan untuk perhitungan, enggak diaplikasikan operator matematika, ya jangan pakai integer gitu kan. Nah, contohnya misalkan kode pos apa? Ya karakter 5. Walaupun angka dia karakter. Ya kecuali ada rumus ya bahwa kode pos adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, itu silahkan Anda bisa menggunakan integer. Nah, ini memilih tipe data ya. Sama gitu kan, saat kita memilih ini harus ada nilai nulnya atau enggak ya. Jadi itu penting ya, karena salah satu rule juga itu harus mampu mentreatment nilai nul ini ya, karena beberapa kolom, beberapa field itu enggak mengizinkan ada nilai nul dan yang lain mengizinkan.
Nah ini beberapa paper gitu kan, penelitian itu cukup banyak yang membahas mengenai constraint ini ya. Saya pernah yang sudah cukup lama juga mencoba itu kan, membuat sedikit paper gitu kan, paper kecil mengenai constraint ini. Jadi silahkan mulai dibaca karena ini sebenarnya mata kuliah yang lalu mengenai constraint ini. Ini saya sedikit nanti menambahkan bahwa di dalam membuat constraint itu memungkinkan nanti pemrograman SQL terlibat. Ya. Jadi saat misalkan tadi gitu kan, saat kita membatasi bahwa yang tipe datanya itu karakter tapi itu ya tapinya nanti bisa gitu kan dengan bantuan pemrograman SQL untuk bisa menjalankan itu. Nah ini contoh yang saya cari di internet, cari saja ketemu gitu kan. Nah tadi sudah saya singgung, coba dicari gitu kan, skripsi TA gitu kan, database-nya, tabelnya, itu hampir sebagian besar nanti constraint-nya itu akan primary key, ya, not null, sama foreign key. Dan constraint yang lain gitu kan, misalkan membatasi domain gitu kan, membatasi tipe data. Jadi tipe data itu luas, domainnya, ya wilayahnya bisa lebih kecil. Itu domain, ya domain itu tipe data diturunkan menjadi wilayah yang lebih kecil. Nah, coba dicari gitu kan. Nanti akan sebagian besar seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan MySQL itu nanti kebiasaan gitu kan, kebiasaan bahwa kalau primary key itu nanti depannya pasti ada umumnya itu kan not null ya. ID supplier integer not null, belakangnya masih dikasih primary key. Ya, padahal syarat primary key itu not null sama unique. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah ada primary key itu pasti memuat not null. Nah ini sebenarnya sejarah gitu kan, sejarah mengenai kaitannya sama aturan ketiga dari code ini. Jadi dulu gitu kan di BMS itu contohnya misalkan MySQL belum bisa mentreatment nilai null ini sehingga harus dideklarasikan. Ya jadi kalau primary key ini sebenarnya sudah ada not nullnya ya, kecuali memang MySQL belum mampu gitu kan primary key-nya sekaligus not null sehingga harus dideklarasikan ID supplier integer not null primary key ya. Jadi primary key dalamnya sudah ada not null-nya ya, seharusnya gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat itu sebagian besar nanti ya seperti ini gitu kan, belum ada yang mencoba membatasi misalkan di sini nomor teleponnya adalah karakter 13, bisa nggak kita kasih huruf di situ ya, bisa nggak dikasih tanda tanya, bisa nggak dikasih tanda dolar, bisa gitu kan, karena yang menerima itu ya. Eksekusinya banyak yang nanti bisa dibatasi dengan program ya, bisa aja dibatasi dengan program, tapi kalau kita pakai konsol, kita insert dari keyboard langsung pakai terminal ya tetap masuk ya, karena nggak ada yang membatasi basis data. Nah basis data harus mampu membatasi itu, jangan bergantung dari program. Ya program boleh berganti, pakai PHP sekarang besok pakai VB ya, database-nya tetap. Ya. Jadi kalau programnya nanti keliru, ada kekeliruan, ya, ada bugnya sehingga orang memasukkan nomor telepon, ada tanda tanyanya, tanda dolarnya. Kalau basis datanya sudah bisa nolak, aman datanya. Tapi kalau enggak, kalau belum, maka datanya akan kotor, datanya akan punya sampah. Nah ini yang menyebabkan informasi itu bisa tidak valid, informasi itu bisa buruk karena datanya yang disimpan buruk. Nah penting gitu kan saat kita mendesain basis data ini untuk memperhatikan hal tersebut. Ya. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa seharusnya antara yang bikin program sama bikin basis data itu dipisah. Ya, karena sebagai seorang programmer mungkin punya gitu kan keinginan basis datanya yang mudah-mudah saja gitu kan, biar mudah nginsetnya, biar mudah query-nya gitu kan. Tapi kurang memperhatikan dari sisi nanti bagaimana data ini kalau berkembang, bagaimana data ini nanti kalau menyimpan data yang nggak baik, itu yang mungkin kurang diperhatikan. Nah, mulai saat ini katakanlah nanti yang di konsentrasi sistem informasi harus memperhatikan saat mendesain basis data ini. Jadi silahkan yang konsentrasi basis data bisa gitu kan, coba ngurusin aja database gitu kan, nggak perlu sampai ke ngurusi sistem informasi secara komplit.
kan contoh gitu kan, contoh bahwa penggunaan constraint primary key, foreign key itu nggak cukup untuk menjaga bahwa agar data yang disimpan itu baik. Nah ini contoh misalkan yang baru rame gitu kan, yang baru jadi trending topik gitu kan mengenai undang-undang cipta lapangan kerja atau undang-undang Cilaka. Jadi di undang-undang yang lama nomor 13 tahun 2003 itu misalkan masalah pesangon ya, ini yang ramai masalah pesangon. Itu di pasal 2 disebut bahwa perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit gitu kan. Kemudian berubah yang undang-undang baru itu kan paling banyak. Nah, itu bagaimana tabelnya itu bisa menyimpan itu. Ya, sehingga tidak keliru gitu kan. Karena keliru input ya entah dihack ya, entah atau keliru keyboardnya itu kan, sehingga yang diterima itu jangan sampai lebih dari misalkan pesangonnya paling banyak 2 kali gaji pokok atau 1 kali gaji pokok misalkan, ya itu memungkinkan kita bikin constraint-nya. Jadi dalam database nanti kalau inputnya pesangon lebih besar daripada rumusnya itu akan ditolak sama tabel. Ya, jadi datanya pasti valid. Ya, sehingga kalau nanti ada perusahaan yang ingin mengimplementasikan hal ini supaya nggak keliru ngitung pesangonnya gitu kan, yang disimpan di dalam database ya mau nggak mau dikasih constraint saja tabelnya, sehingga nggak mungkin nanti ada pesangon yang lebih dari rumus yang sudah ditentukan. Nah ini paling banyak paling sedikit itu kan math gitu kan, matematika. Nah ini bisa dirumuskan, bisa dibuat constraint dalam suatu basis data. Nah untuk membuat constraint ini gitu kan itu dengan pemrograman SQL ya, jadi pemrograman SQL memungkinkan melakukan hal tersebut. Nah jadi contoh yang lain gitu kan bahwa constraint itu nggak cukup dengan primary key, nggak cukup dengan foreign key. Jadi misalkan ini ada dua tabel gitu kan, tabel registrasi dengan tabel study ya. Jadi di sini ada mahasiswa kemudian punya dosen wali gitu kan. Jadi bagaimana membatasi jumlah dosen wali per semester? Jadi kalau tidak dibatasi gitu kan, bisa dalam satu semester itu dosennya wali sekian banyak mahasiswa. Ya, jadi bagaimana membatasi itu? Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan program ya bisa gitu kan. Jadi program pakai PHP, pakai VB gitu kan. Kalau mau diinsert dihitung dulu ini jumlah walinya per semester udah berapa. Ya. Oh sudah 5 gitu kan misalkan. Oh ditolak insertnya. Itu pakai program. Kalau diinsert pakai misalkan kalau yang pakai PHP MyAdmin misalkan ya tetap bisa gitu kan. Pakai konsol tetap bisa ya karena melewati programnya. Nah ada nggak kemungkinan itu terjadi? Ya banyak, bisa gitu kan. Maka database harus mampu itu, walaupun di-insert pakai query manual gitu kan dari konsol. Kalau ada batasannya, kalau ada constraint-nya, ya itu bisa. Jadi logiknya sama, logikanya sama, dihitung dulu jumlah walinya berapa Pak dosen itu gitu kan. Oh ternyata jumlah walinya dalam semester itu sudah 5, di-insert lagi nggak bisa, ditolak sama tabelnya, ditolak sama database-nya. Nah itu bisa dibuat dengan menggunakan salah satunya pemrograman SQL. Ya, jadi nanti bisa dibuat suatu fungsi, suatu program, suatu bahasa prosedural yang ditempelkan di program yang nanti jalan dulu sebelum ada insert, jalan dulu setelah ada insert dan lain sebagainya. Nah itu bisa ditempelkan di sana. Ya. Nah untuk memulai itu di Postgre itu ada 2 macam fungsi. Jadi yang jalan tadi fungsinya jalan gitu kan. Fungsi itu apa? Fungsi adalah program gitu kan. Ini pasti sudah gitu kan. Jadi kalau kemarin sudah saya singgung bahwa sudah ngambil pemrograman banyak gitu kan, sehingga saya nggak ngulang-ngulang lagi. Jadi fungsi itu potongan program atau program yang nanti bisa ditempel. Jadi kalau Anda pakai Pascal dipanggil fungsinya, Anda pakai VB dipanggil fungsinya, Anda pakai PHP dipanggil fungsinya. Ini sama, bikin fungsi yang manggil tabel. Ya, tabel saat kena operasi. Mau di-insert jalan, mau di-delete jalan, ya, dan sesudahnya misalkan. Nah ini memungkinkan. Nah di Postgre itu ada
kalau saya bisa bagi ada dua macam fungsi secara garis besar. Yang pertama adalah fungsi internal, yang kedua adalah fungsi eksternal. Ya, fungsi internal itu sudah ada, kita tinggal manggil. Ya, contohnya misalkan kalau semester yang lalu Anda menggunakan fungsi agregasi, ya, select sum, select average, select count. Ya itu fungsinya tinggal dipanggil. Sum, average, count itu kan sebenarnya program. Jadi saat sum itu dia nambah satu-satu data ditambah. Ya. Saat count dia cacah satu ketemu gitu kan, itu count. Saat average demikian juga. Artinya ada program yang berjalan di sana. Tapi kita tinggal manggil select sum, select average dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah fungsi eksternal. Nah fungsi eksternal ini yang nanti memungkinkan kita nempel di tabel tadi. Ya, sebagai suatu constraint tambahan. Ya, kalau dalam SQL, dalam DBMS dengan tadi ada namanya constraint check yang melakukan pengecekan. Nah, fungsi ini ya, fungsi internal ini di dalam DBMS beda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kalau Anda pakai Postgre banyak sekali fungsinya gitu kan. Jadi contohnya ini ada logical, ada fungsi string gitu kan, ada fungsi math gitu kan dan lain sebagainya. Ya, ada fungsi dan operator kalau dalam Postgre banyak sekali. Contohnya ini saya berikan contoh sederhana. Bagaimana kita ngambil string gitu kan, kita motong string bisa gitu kan dengan menggunakan substring. Bagaimana kita ngitung umur ya, lama kerja misalkan tadi misalkan kita pengen ngitung ini berapa sih lama kerjanya gitu kan. Nah, ini ketemu gitu kan 6 tahun 11 bulan misalkan ya, 29 hari ya. Dengan menggunakan fungsi internal age gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti tolong dipelajari fungsi-fungsi internal, entah itu di Postgre, entah itu di Oracle, entah itu di MS SQL Anda makainya apa. Jadi kalau memungkinkan pakai Postgre sehingga kita bisa connect. Nah, ataupun apapun itu, saya nggak akan memaksa Anda menggunakan DBMS tertentu. Jadi ada fungsi yang bisa kita ambil, ya kita panggil, kita gunakan secara langsung. Eksplorasi DBMS yang digunakan fungsinya apa saja. Ya, demikian juga operatornya ada less than, greater than. Tadi pesangonnya lebih besar, lebih kecil gitu kan. Nah, itu bisa nanti dengan fungsi itu dilakukan perhitungan. Nah, fungsi-fungsi ini nanti bisa menjadi bagian dalam pemrograman SQL untuk membatasi data yang boleh dimasukkan, yang diizinkan dimasukkan. Nah, sampai di sini tolong nanti fungsi internal ini dipelajari gitu kan, karena nanti memungkinkan fungsi ini juga digunakan untuk membuat pembatasan tadi. Nah, secara umum nanti kita kenal dengan, nanti kita belajar dengan fungsi eksternal. Nah, fungsi eksternal ini yang umum digunakan untuk membuat batasan, membuat constraint yang berkaitan dengan constraint check. Baik, ini akhir dari video perkuliahan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah menyimak. Semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini, tetap semangat dan selalu mau gitu kan terus untuk belajar. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Ya, bergantung Anda menyaksikannya kapan. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk menyimak video pembelajaran ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.